dilema etika yang ada di sekolah ini. Tentunya biasanya kan di sekolah itu kan banyak hal yang terjadi ya, kasus-kasus yang sama-sama benar. Jadi kan biasanya sebagai kepala sekolah sangat sulit sekali untuk menentukannya. Jadi di sini saya akan minta Ibu bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut. Ini Bu, yang pertama pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi pertanyaan saya di sini, yang dimaksud dengan dilema etika dan bujukan moral sendiri itu apa, Bu? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu dilema etika itu situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak itu harus dibuat. Oh begitu, yang layak harus dibuat. Oke. Kalau bujukan moral itu, Sedangkan kalau bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus berbuat keputusan antara benar atau salah. oh begitu Bu. Ya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana sih caranya? Ya, saya untuk mengambil keputusan itu biasanya kita harus bersama-sama rekan guru, musyawarah, ya. Baru kita bisa mengambil keputusan itu. Oh, berarti Ibu musyawarah terlebih dahulu Iya. dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Ya. Lalu ada enggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam Ibu memimpin? Langkah-langkahnya? Ya, seperti tadi juga ya, langkah-langkah yang harus kita ambil juga, kita harus tetap bermusyawarah. Oh, bermusyawarah. Bermusyawarah di dalam dewan itu untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, Biasa enggak Ibu tambah mengundang komite begitu untuk menyelesaikan masalah itu? oh ya itu pasti. Oh. Ya, juga kita kan ada kerjasama dengan komite. Jadi kalau mau ambil keputusan ya sama dewan guru, dengan komite, dan bersama-sama lah kita. Komite juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Efektif. Apakah dengan masyarakat, dengan guru-guru juga? Iya, tetap Terutama. sama ya. Jadi yang Ibu lakukan sama halnya juga lewat koordinasi dengan rekan guru. Iya, dengan rekan guru. Lalu dengan komite Komite, juga. Iya. Ada hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang tantangan ada nggak? Misal seperti ini, ada nggak dewan guru nggak setuju gitu biasanya? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Kadang-kadang kita memang ada perbedaan pendapat kan antara guru, antara saya dan komite dan biasalah perbedaan pendapat, tapi itu nanti kita musyawarah lagi baru bisa mengambil keputusan bersama. Berarti di sekolah itu harus dirembukan terlebih Harus dahulu dirembukan, itu. ya. Karena mungkin dari sekian lama itu ada Iya. berapa dulu Di sini ada 10 orang, jadi ya masing-masing lah dengan pendapat masing-masing ya. Gitu, ya. Saya dengar mungkin guru olahraga ya Bu yang agak-agak gimana gitu. Oh iya. Lalu gini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oh iya, pasti ada. Ada jadwal Ada. yang Ibu buat ya. Iya.
apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Enggak juga, kita kan nggak bisa langsung menyelesaikan, pastilah kita ada kompromi, ada musyawarah juga bersama dengan guru. Atau ada nggak prosedur yang ibu jalankan selama ini untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema etika itu, prosedurnya? Mungkin ibu bermusyawarah dulu. Iya, itu pasti kita harus bermusyawarah lagi dengan dewan guru. Seperti itu, dengan dewan guru, Iya, dengan komite, dengan iya, komite. iya. Iya. Lalu ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya, tetap ada. Kita juga dibantu. Ya seperti tadi lah masih dengan dewan guru, dengan komite, ya kita kerjasama. Bekerja sama dengan seluruh komponen Oh, yang ada di iya, sekolah ini. iya. Tapi selama ibu memimpin sini bagus sekali Bu. Ibu ada keterbukaan guru yang ada di sini dengan komite juga, dengan masyarakat juga, ya. Saya sangat salut dengan cara komunikasi. Terima kasih. Lalu yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Untuk mengambil keputusan ya sudah seperti tadi juga kita tetap bekerja sama untuk musyawarah dengan guru, komite, bagaimana caranya supaya keputusan itu bisa kita ambil bersama. Berarti selama ini ya saya banyak belajar dengan ibu. Mudah-mudahan kalau saya jadi pemimpin, saya bisa bercontoh dengan apa yang telah ibu lakukan di SD Negeri 15 ini. Saya terima kasih Bu atas waktu ibu dengan saya. Ya. Terima kasih Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi di sekolah Bapak. Ya. Jadi kami dari CGP Angkatan 7 ya, ingin mewawancarai apapun yang pernah terjadi di sekolah Bapak mengenai dilema etika atau kritikan moral yang ada di sekolah itu biasanya terjadi ya Pak. Iya. Jadi di sekolah Bapak ya, biasa atau tidak Bapak merasakan ada kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika Pak? Terima kasih Pak Ibrahim. Ya, jadi memang dilema etika dalam sekolah itu mungkin pasti ada. Kalau yang di sekolah ini itu biasanya ada dua kepentingan atau dua keputusan yang sama-sama penting. Jadi kita sekolah itu merasa dilema, pilih mana, karena dua-duanya ini sangat penting. Nah, untuk mengatasinya biasanya kita akan rapat dengan dewan guru. Bagaimana untuk mengambil keputusan yang sesuai. Jadi bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus misalnya di mana ada dua kepentingan yang Bapak sebutkan tadi yang sama-sama benar ya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tadi kan Bapak sudah jelaskan rapat dengan dewan guru ya. Apakah ada cara lain yang Bapak lakukan? Biasanya kita pendekatannya itu pendekatan cara personal dulu biasanya. Tak perlu saya tanya ini, misalkan ada dua usaha ini mana yang baik, nanti guru dengan yang lain juga sama, barulah nanti kita temukan dalam suatu rapat, barulah kita bahas.
dari rapat itu tadi lah, mungkin ada yang memang apa yang penting tadi itu, tadi yang guru satu tidak penting, jadi kita selesaikan lagi. Berarti Bapak musyawarahkan ya. Berarti itu tadi langkah-langkah dan prosedur yang biasa Bapak lakukan di sekolahan Bapak. Iya. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak alami ya, misalnya yang Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak buat ya. Hal-hal yang Bapak ambil itu ya, yang sangat penting sekali ya, yang berkenaan dengan dilema etika. Misalnya gini Pak, misalnya 2 kasus tadi ya, sama-sama baik itu tadi ya. Jadi Bapak kan ngambil satu keputusan dengan cara bermusyawarah dengan dewan-dewan guru ya, lalu dengan sama-sama komunitas sekolah yang ada di SD 10 ini ya. Apakah menurut Bapak itu merupakan langkah hal yang sangat penting? Kalau itu memang harus ya sangat penting Pak, karena sebagai kepala sekolah segala urusan dan segala keputusan itu Dewan Guru harus tahu Pak. Jadi kalau misalkan kepala sekolah yang berkeputusan, belum tentu keputusan itu baik bagi guru-guru yang lain. Oh iya Pak. Nah misalkan contohnya ada kita kan nggak punya lapangan Pak. Betul. Nah, terus di sisi lain kita juga perlu lapangan untuk bermain anak. Jadi kita sesuaikan atau kita rapatkan, kita mau buat lapangan dulu atau yang lain dulu. Nah, jadi kita rapatkan, ambil saja yang bagus. Nah itu lah. Iya. Kalau tidak aja untuk rapat. Gini Pak, selama Bapak mengambil keputusan tersebut, yang sudah beli slot. apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Ada nggak tantangannya selama ini? Mungkin dari Dewan Guru, mungkin ada yang komplain atau dari masyarakat. Kalau tantangan itu pasti ada Pak, karena kita dari awal kan sudah bilang kita anggota ini mungkin guru lain itu nggak penting, Pak, guru jatuh itu nggak penting, jadi kita boleh udah kan Kak? ambil apa namanya Iya boleh, boleh, pengertian. boleh tuh Pak. Misalkan yang 2 tadi anggap penting, yang 1 memang nggak penting, ya kita ambil soal yang banyak, dan yang tidak yang merasa tidak penting tadi hanya 1 orang, kita beri apa namanya pengertian. Iya. Dalam melakukan hal tersebut, apakah Bapak sudah dijadwalkan? Kalau jadwal kita emang ada namanya rapat rutin Pak. Cuma rapat rutin itu pasti apa namanya sudah ada jadwal Pak. Kalau memang ada yang insiden detail atau artinya ada masalah yang perlu dipecahkan, kita nggak menunggu jadwal Pak. Jadi langsung kita rapatkan dan kita panggil Dewan Guru. Kalau perlu ya biasanya komite juga kita ada. Oh iya. Berarti ya, Bapak langsung menyelesaikan masalah ini di tempat sekarang itu juga, atau Bapak berpikir lebih dahulu menyelesaikan masalah itu, atau Bapak langsung selesaikan pada hari itu juga? Nah biasanya saya berpikir dulu, nanti mungkin apa namanya berapa hari barulah langsung dipecahkan, jadi nggak langsung hari itu juga. Jadi kita perlu waktu dulu, kita perlukan di luar rapat dengan kawan, barulah kita bawa ke forum rapat. Gitu Pak. Lalu gini Pak, dalam selama ini Bapak mengambil keputusan ya, ada nggak seseorang yang membantu Bapak misalnya dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau membantu ini Pak, ini saya libatkan semua Pak, tidak hanya 1 orang, jadi kita libatkan semua, artinya semua Dewan Guru kita libatkan, karena nanti biar tidak apa namanya ada kesenjangan antara guru. Jadi si guru 1, guru 2 itu tetap saya kasih saya minta pendapat
mengenai masalah yang tadi itu. Berarti selama ini sebelum mengambil keputusan Bapak bermusyawarah dulu, berarti ya, Iya. Bapak mengambil keputusan dengan secara sama-sama dengan Dewan Guru. Iya. Lalu yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan atau dilema etika itu gimana perasaan Bapak? Pengalamannya? Kalau saya itu selama mengatasi dilema etika ini ya masa lega itu artinya satu masalah bisa terselesaikan dan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, jadi sama-sama sama-sama bermanfaat. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on the floors, sipping on your love, sipping on your